football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Barcelona resmi rekrut Memphis Depay. Barcelona resmi merekrut Memphis Depay. Hal tersebut diumumkan El Barça melalui situs resmi klub Minggu 20 Juni 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pemain asal Belanda ini merapat ke Camp Nou dengan status bebas transfer usai kontraknya bersama Olympique Lyon habis akhir Juni ini. Depay diikat selama 2 tahun oleh Barcelona hingga akhir musim 2022-2023. Sinar Lionel Messi di Copa America. Lionel Messi kembali jadi tumpuan timnas Argentina di Copa America 2021. Dari 2 laga Copa America 2021, Argentina mampu meraih 4 poin. Hasil seri dari Chili 1-1 dan menang 1-0 atas Uruguay. Dilansir dari Marca, Lionel Messi bermain penuh di 2 laga tersebut. Pun dalam 2 laga itu, Messi punya peran besar. Di laga kontra Chili, Messi mampu bikin gol. Lalu di laga kontra Uruguay, Messi bikin assist. 2 laga sisa Argentina bakal menghadapi Paraguay pada 22 Juni dan Bolivia pada 29 Juni. 1 kemenangan lagi sudah cukup membuat langkah mereka ke babak selanjutnya kian mulus. Maka, apakah Messi bakal bisa meraih titel Copa America 2021 kali ini buat negaranya? Hungaria versus Prancis, Les Bleus diredam 1-1. Pada pertandingan grup F yang dihelat di Puskás Stadium, Hungaria lebih bertahan dengan hanya membuat 5 items, 3 diantaranya on goal. 1 tembakan itu berujung gol Attila Viola di injury time babak pertama. Prancis yang membuat 15 items hanya mampu bikin 1 gol penyama kedudukan lewat Antoine Griezmann di babak kedua, tepatnya di menit ke-66. Hanya menambah 1 poin, Prancis sementara ke puncak klasemen dengan 4 poin, sedangkan Hungaria di posisi juru kunci dengan 1 poin. Portugal versus Jerman, di Mansaf Lumat juara bertahan 4-2. Bertanding di Allianz Arena, Jerman kebobolan duluan lewat gol Cristiano Ronaldo di menit ke-15. Jota neemt hem mee, kans voor Portugal, Ronaldo, hecht hem erin, niet te geloven. Di Mansaf kemudian mampu berbalik unggul dan menutup babak pertama dengan skor 2-1 lewat gol-gol bunuh diri Ruben Dias di menit ke-35. Kroos is ineens aan de goal van Havertz, prachtige goal. Dan Rafael Guerreiro di menit ke-39. Kimmich, Havertz 2-1. Hij had 2 beurten nodig. Jerman memperbesar keunggulan menjadi 4-1 di babak kedua. 2 gol tambahan ini datang dari Kai Havertz di menit ke-51. En daar is hij weer. En de voorzet. En nu is het wel Havertz, durf ik denken. Dan Robin Gosens di menit ke-60. Moet komen. Gosens verdient het. Hij verdient het. Di sisi lain, Portugal cuma bisa memperkecil kekalahan menjadi 2-4 lewat Diogo Jota di menit ke-67. Dat is goed aangesneden. En Ronaldo, en toch nog een doelpuntje. Jota nu weer. Dengan hasil ini, Portugal turun ke peringkat ketiga dengan raihan 3 poin, sedangkan Jerman duduk di posisi kedua dengan raihan 3 poin. Spanyol versus Polandia, La Furia Roja tertahan 1-1. Spanyol versus Polandia pada matchday kedua grup E Piala Eropa 2020 tersaji di Estadio de la Cartuja. Tim Matador membuka keunggulan di laga ini lewat Alvaro Morata di menit ke-25. Polandia kemudian mampu menyamakan kedudukan di babak kedua. Robert Lewandowski membobol gawang Unai Simon di menit ke-54. Spanyol sebenarnya punya peluang untuk kembali unggul di menit ke-58. Namun sepakan penalti Gerard Moreno
masih menerpa tiang gawang. Skor imbang 1-1 menutup laga. Hasil ini membuat Spanyol berada di peringkat ketiga dengan 2 poin, sementara Polandia berada di posisi juru kunci dengan raihan 1 angka. Mampu imbangi Prancis, performa Timnas Hungaria tuai pujian sang pelatih. Timnas Hungaria mampu mendapatkan hasil positif kala menjalani matchday kedua grup F Piala Eropa 2020. Menghadapi Prancis, Timnas Hungaria mampu mengimbangi sang lawan dengan skor akhir 1-1. Selesai pertandingan, Marco Rossi pun memberikan komentarnya. Rossi mengaku sangat terkesan dengan performa yang ditampilkan anak-anak asuhannya dalam pertandingan tersebut. Tim saya memainkan pertandingan taktis yang sangat bagus dan menjalankan permainan mereka dengan keberanian dan hati yang tepat. Saya hanya bisa berterima kasih kepada mereka. Jelas Rossi seperti dikutip dari UEFA.com. Bek Timnas Hungaria hampir meneteskan air mata saat dengarkan lagu kebangsaan Prancis. Loic Nego baru saja menjalani periode syarat emosional kala bertanding melawan Prancis. Pasalnya, Nego mengaku hampir meneteskan air mata saat lagu kebangsaan Prancis dikumandangkan. Nego sendiri tentu bukan sosok asing buat timnas Prancis. Pasalnya, ia pernah memperkuat timnas junior Les Bleus antara tahun 2006 sampai 2011. Bahkan dia pernah sekamar dengan Griezmann saat sama-sama memperkuat timnas Prancis di level junior. Akan tetapi semenjak 2020, Nego memutuskan mengubah kewarganegaraannya dan membela timnas Hungaria. Maka dari itu, Nego pun merasakan momen sangat emosional di pertandingan antara timnas Hungaria melawan Prancis ini. Meski gagal bawa Portugal kalahkan Jerman, Cristiano Ronaldo sukses ciptakan rekor. Cristiano Ronaldo memang gagal membawa Portugal mengalahkan Jerman. Namun CR7 sukses menciptakan rekor baru. Catatan tersebut membuat Ronaldo kini sejajar dengan legenda Jerman, Miroslav Klose, dalam mencetak gol di turnamen besar. Kini Ronaldo telah menyumbang 19 gol hasil kombinasi gol-golnya di Piala Dunia dan Piala Eropa. Menurut cuitan @optajo, Ronaldo menjadi pemain Eropa lain yang sangat produktif kala tampil pada turnamen besar sepak bola. Kini Ronaldo pun hanya butuh 1 gol lagi untuk bisa menjadi pemain Eropa paling produktif kala tampil di Piala Dunia atau Piala Eropa. Joachim Löw salut Jerman berhasil bangkit saat hadapi Portugal. Timnas Jerman meraih hasil positif kala menghadapi Portugal pada matchday kedua grup F Piala Eropa 2020. Der Panzer mengamankan 3 poin usai menang meyakinkan 4-2. Joachim Löw mengapresiasi semangat pantang menyerah timnya di laga kontra Portugal, terutama di lini serang. Löw merasa Jerman tampil lebih baik dari pertandingan sebelumnya. Kami berbicara tentang beberapa hal dalam beberapa hari terakhir. Kami masih mencari keseimbangan setelah pertandingan Prancis dan tahu bahwa kami harus menambahkan penyerangan untuk menciptakan lebih banyak peluang, ujar Löw dilansir dari laman UEFA. Kami bertarung dengan brilian dan menunjukkan moral yang hebat. Kami memiliki banyak serangan bagus melawan lawan yang sangat kuat, ujarnya lagi. Dibantai Jerman tanpa ampun, Portugal catatkan 3 rekor aib sekaligus. Portugal mencatatkan 3 rekor aib sekaligus setelah dibantai Jerman dengan skor 2-4 dalam laga lanjutan grup F Euro 2020 Sabtu 19 Juni. Dilansir dari Optajo, rekor aib ini dibuka dengan status Portugal yang menjadi negara Eropa pertama yang mencatatkan 2 gol bunuh diri dalam satu pertandingan kala berlaga di turnamen mayor Piala Dunia maupun Euro. Sementara rekor aib kedua adalah Portugal menjadi juara bertahan pertama sepanjang sejarah gelaran Euro yang kebobolan 4 gol dalam satu pertandingan. Lantas yang terakhir dilansir dari Squawka, Portugal tercatat gagal meraih 5 kemenangan dalam 5 laga terakhir kontra Jerman di semua kompetisi sejak 2006. Tiga gol lagi, Cristiano Ronaldo bakal pecahkan rekor striker legendaris Iran. Cristiano Ronaldo hanya membutuhkan 3 gol lagi untuk menjadi pencetak gol internasional terbanyak sepanjang masa, usai sebelumnya ia cetak gol di Euro 2020 melawan Jerman.
1 golnya saat Portugal dibantai Jerman membuat catatan golnya saat ini menjadi 107 gol. Hanya terpaut 2 gol dari Ali Daei yang saat ini menjadi pemain tersubur di level internasional dengan 109 gol. Rekor Daei ini bisa saja pecah di Euro 2020 asalkan Ronaldo berhasil mempertahankan performanya di tiap pertandingan. Kans yang ia miliki bisa juga menjadi lebih besar andai kata Portugal berhasil melaju hingga babak final nanti. Prancis malu berat, tak bisa kalahkan tim bernilai recehan. Kejutan terbesar sejauh ini terjadi di Euro 2020 pada Sabtu 19 Juni saat timnas Prancis gagal mengalahkan timnas Hungaria. Hungaria bertarung dengan hebat dan bekerja sangat keras untuk menempatkan Prancis berada dalam kesulitan. Hasil seri 1-1 jelas tidak disangka-sangka, apalagi jika melihat betapa Hungaria hanya sebuah tim bernilai receh di hadapan Prancis kalau menyimak nilai pasar pemainnya. Diambil dari situs Transfermarkt, Prancis adalah pemilik skuad paling mahal nomor 2 di Euro 2020. Seluruh pemain Prancis bernilai total 1,3 miliar euro atau sekitar 17,6 triliun rupiah. Di lain pihak, Hungaria merupakan tim dengan nilai skuad paling murah ketiga di Euro 2020. Seluruh anggota tim Hungaria bernilai 74,5 juta euro atau sekitar 1,27 triliun rupiah saja. Griezmann tempel Cristiano Ronaldo dan Platini jadi pencetak gol sepanjang masa. Antoine Griezmann menempel Cristiano Ronaldo dan Michel Platini untuk menjadi pencetak gol sepanjang masa Euro. Terakhir, Griezmann mencetak 1 gol saat laga Prancis melawan Hungaria kemarin. Adapun lewat 1 golnya tersebut, Griezmann berhasil menorehkan rekor di ajang Euro. Dilansir dari Squawka Football, Ronaldo memimpin daftar top scorer sepanjang masa Euro dengan 12 gol. Di posisi kedua ada ex-gelandang Prancis Michel Platini dengan koleksi 9 gol, sementara Griezmann menguntit di urutan ketiga dengan torehan 7 gol. Kane tetaplah striker terbaik dunia meski mandul di Piala Eropa. Bek sayap kiri Manchester United Luke Shaw mengatakan bahwa Harry Kane tetaplah striker terbaik di dunia meski masih mandul di Euro 2020. Dilansir dari Squawka Football, Kane yang sudah bermain selama 127 menit di Euro 2020 tak mampu mencatatkan tembakan yang mengarah ke gawang dan belum bisa menciptakan peluang. Bek sayap kiri Manchester United Luke Shaw memberikan pembelaan terhadap Kane. Terlepas dari performa buruk di Euro 2020, Kane masih striker terbaik di dunia menurut Shaw. Siap head on, Arsenal punya 5 triliun rupiah untuk belanja pemain di musim panas ini. Sebuah kabar baik datang bagi para Gunners. Pemilik Arsenal dilaporkan menganggarkan dana belanja yang sangat besar untuk dihabiskan Mikel Arteta di musim panas ini. Tidak tanggung-tanggung, Arteta akan diberi dana transfer sebesar 250 juta pound sterling atau sekira 5 triliun rupiah untuk dihabiskan di musim panas nanti. Ia berencana untuk membeli 2 gelandang baru akibat adanya eksodus di lini tengahnya. Lalu ia berencana untuk membeli kiper baru, bek sayap, dan bek tengah baru. Uang sebesar 250 juta pound sterling itu diyakini cukup untuk memenuhi semua kebutuhan Arteta di musim panas nanti. Curi start, Juventus ajukan tawaran perdana untuk Manuel Locatelli. Klub Serie A Juventus dilaporkan ambil ancang-ancang untuk mendapatkan Manuel Locatelli. Si Nyonya Tua dilaporkan akan melepas tawaran perdana mereka untuk pemain Sassuolo itu dalam waktu dekat. Dilansir Gol Internasional, Massimiliano Allegri sudah menetapkan bahwa Locatelli akan jadi buruan utama Juventus di musim panas ini. Melihat aksi apik Locatelli di Sassuolo dan timnas Italia, membuat Allegri tidak ragu menjadikannya buruan utama si Nyonya Tua. Si Nyonya Tua dilaporkan akan melepaskan tawaran perdana mereka untuk Locatelli. Mereka akan mencoba menebus sang gelandang di angka 30 juta euro. Namun Sassuolo menginginkan sekitar 50 juta euro untuk sang gelandang. Inter Milan incar Donny van de Beek untuk gantikan Christian Eriksen.
Inter Milan harus bersiap dengan kemungkinan Christian Eriksen tidak bisa bermain sepak bola lagi. Inter membidik gelandang Manchester United Donny van de Beek untuk menjadi kandidat penggantinya. Van de Beek berjuang pada musim pertamanya di United. Dia disebut tidak bahagia. Inter siap menampung pemain asal Belanda itu. Inter akan mengajukan opsi peminjaman pada pemain berusia 23 tahun tersebut. Inter sendiri punya hubungan baik dengan United. Dalam 2 musim terakhir, Inter mendapat bantuan dari United dengan transfer Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, hingga Ashley Young. Jose Mourinho siap bantu Sergio Ramos pindah ke Premier League. Mantan pelatih Real Madrid yang kini membesut AS Roma, Jose Mourinho, mengatakan bahwa dirinya siap membantu Sergio Ramos pindah ke Premier League pada bursa transfer musim panas 2021. Mourinho pun sangat yakin Ramos akan tetap meraih kesuksesan jika memutuskan untuk melanjutkan karir di Premier League. Namun, ex-back Sevilla itu harus memilih klub yang tepat. Selain itu, Mourinho juga berkaca dari keberhasilan Chelsea merekrut Thiago Silva pada bursa transfer musim panas lalu. Kendati sudah berusia senja, Thiago tetap tampil kompetitif dan hal itu bisa saja terjadi pada Ramos. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!